perkenalkan, saya buatkan dulu resepnya ya Pak ya. Oke, untuk resepnya Bapak boleh tebus di apotek. Makasih dok. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ini mbak, saya mau menebus resep dari dokter Linda. Sebentar, saya lihat dulu ya. Baik, untuk resepnya ditunggu sebentar ya. Boleh tunggu di ruang tunggu. Baik mbak. Bapak, ini tadi ada pasien datang ke apotek dari resep dari Dokter Indra Putra. Ini resepnya salep mata, sepertinya membutuhkan informasi lebih lanjut melalui. Bentar, saya dulu. Sama saya. Ya udah, pasiennya disuruh ke ruang konseling aja ya. Nanti konseling sama saya. Baik. Kalau gitu. Bapak, untuk resep ini diperlukan konseling dengan apoteker. Silakan ke ruangan konseling ya Pak. Sana. Iya mbak, makasih. Ya baik Bapak, silahkan duduk. Iya makasih pak. Ya baik Bapak, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Apoteker Ojan. Kebetulan saya berjaga di apotek ini ya Bapak. Nah, selanjutnya Bapak boleh memperkenalkan terlebih dahulu mulai dari namanya Bapak. Nama saya Bima. Ya, kemudian dari umurnya berapa Pak? Umur saya 26 tahun. 26 tahun, baik. Terus alamatnya sekarang di mana ya Pak? Saya di Kampung Pemayanan. Ya, di Kampung Pamayanan ya. Ya baik Bapak, karena di sini kan resepnya itu tentang salep mata ya Bapak, yang dimana itu tuh sangat vital obatnya. Nah, jadi diperlukan konseling terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, baik, jika bersedia, baik Bapak, untuk tujuan daripada konseling itu supaya Bapak lebih mengetahui tentang bagaimana efek samping dari obatnya, kemudian cara penggunaan obatnya, cara pemakaian seperti apa, seperti itu Bapak. Nah, baik Bapak, sebelumnya kan Bapak sebelum kesini Bapak mendapatkan resepnya dari dokter ya. Apakah dokter sudah menjelaskan Bapak penggunaan dari obatnya itu seperti apa? Belum pak. Belum. Terus apakah dokter juga sudah menjelaskan cara penggunaannya? Belum juga. Belum. Nah, kemudian apakah dokter juga sudah menjelaskan mengenai harapan setelah mengkonsumsi obat? Belum. Belum ya? Ya. Baik. Berarti belum ya Pak ya? Dari dokter belum ada penjelasan sama sekali? Iya belum ada. Ya. Baik Bapak, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang riwayat alergi. Apakah Bapak mempunyai riwayat alergi? Nggak ada pak. Dari obat-obatan nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak sering minum mengkonsumsi seperti kayak suplemen gitu Pak? Nggak ada sih. Atau obat-obatan lain sebelum ini? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak, saya mau menanyakan tentang kebiasaan hidup Bapak. Bapak kebiasaan hidupnya seperti apa Pak? Gaya hidup Bapak lah sehari-hari. Mungkin kalau saya sering merokok ya pak. Oh, Bapak merokok? Iya, merokok. Ya, baik. Terus Pak? Terus mungkin saya juga dalam waktu luang mungkin mau sholat jauh kayak gitu. Oh, mentoran. Berarti Bapak lebih sering aktivitas di luar Pak? Iya. Oke. Nah, kemudian apakah Bapak sebelumnya pernah punya penyakit khusus seperti kayak penyakit ginjal? Nggak ada ya? Nggak ada sih, pak. Nggak ada. Oke. Baik Bapak, kemudian di sini Bapak untuk obatnya ini Bapak mendapatkan obat salep mata itu erythromycin. Nah, di mana untuk obat salep mata ini untuk mengurangi infeksi yang ada di mata Bapak, seperti itu Bapak. Nah, ini untuk obat ini itu tuh cara pemakaiannya itu 6 kali sehari. Nah, tapi kalau untuk cara pemakaiannya itu bisa dioleskan Bapak. Jadi bisa dioleskan di bawah mata, di bagian bawah matanya, di dalam, ya di kelopak, di dalam. Nah, ya, di dalam. Tapi kalau misalkan Bapak punya teman, saudara ataupun istri Bapak jika udah menikah ya Pak ya, di rumah bisa boleh dibantu. Iya pak. Kalau misalkan sendirinya, kalau misalkan dilakukan sendiri itu susah, bisa dibantu Bapak. Iya. Bapak bisa minta bantuan karena mungkin sedikit susah ya Pak kalau misalkan sendiri. Kalau misalkan pun mau sendiri, Bapak bisa menghadap ke kaca Iya. untuk mengobatinya gitu Pak. Nah,
untuk obatnya ini Bapak bisa dioleskan di bagian bawahnya Pak, di bawah kelopak mata, di dalamnya Pak, pelan-pelan dioleskan ya Pak. Nah nanti Bapak boleh langsung memejamkan mata kurang lebih ya 2 menit lah. Itu Pak, 2 menit atau sampai 3 menit seperti itu. Baik Bapak. Nah kemudian mungkin nanti untuk efek sampingnya ya Pak, untuk efek samping obat tadi ini hal-hal yang tidak ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dari efek obatnya Pak, seperti kayak kemerahan Bapak, ataupun rasa mual, terus rasa panas pada area yang sudah diobati, seperti itu Bapak untuk efek sampingnya. Iya. Nah tapi semoga saja efek sampingnya tidak berlebihan ya Pak ya. Iya, amin. Nah kemudian untuk antisipasi kalau misalkan ada reaksi yang berlebihan, Bapak segera langsung kembali ke dokter yang menangani Bapak. Ya seperti itu. Jangan didiamkan ya Pak ya, langsung ke dokter karena untuk penanganan lebih cepat Pak ya. Nah kemudian untuk obat ini Pak, untuk obat salep mata ini obatnya harus disimpan di suhu ruangan. Kalau bisa di bawah suhu kurang lebih di bawah 30 lah, ya Pak ya. Itu di suhu ruangan nggak apa-apa kalau misalkan disimpan. Tapi kalau misalkan udah dipakai Pak, jangan lupa ditutup lagi untuk obatnya seperti itu. Nah terus Bapak juga kalau bisa mah Pak, kan ya, itu obat salep mata. Nah nanti kalau misalkan Bapak kalau misalkan udah dipakai itu dikurangin dulu ya Pak aktivitas di luarnya. Bapak harus hindari dulu udara-udara ataupun ruangan-ruangan yang berdebu ataupun di luar. Jangan dulu aktivitas di luar lah Pak ya. Walaupun emang mau aktivitas di luar Bapak ya paling harus full masker Pak. Tuh, kalau misalkan mau pakai kacamata nggak apa-apa Pak. Soalnya apa Pak, kalau misalkan udah diobatin takutnya kan ada di luar, takutnya masuk lagi atau infeksi lagi dari luar gitu Pak. Seperti itu. Baik Bapak, untuk ini itu ya Bapak untuk menjelaskan casting dari obat ini. Baik Bapak, sebelum diselesaikan, apakah Bapak mengerti apa yang sudah saya jelaskan? Mengerti Pak. Kalau jika Bapak mengerti, boleh Bapak menjelaskan secara singkat apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin untuk sekarang saya jangan terlalu banyak aktivitas di luar. Terus penyimpanan obatnya juga harus di bawah suhu 30 derajat. Betul. Mungkin itu sih. Untuk pemakaiannya bagaimana Bapak? Untuk pemakaiannya nanti dipakai di bawah mata. Iya. Kalau misal aku tahu boleh minta bantuan ke orang lain. Betul. Jadi jangan memaksakan ya Pak ya. Ya. Kalau nggak bisa, mungkin seperti itu Bapak ya untuk obat ini. Mungkin untuk konselingnya sebenarnya Pak ya. Untuk lebih lanjutnya, mungkin Bapak bisa boleh mengambil obat ini karena sudah dilakukan konseling. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya Bapak mengganggu waktunya untuk konseling pada pagi ini. Soalnya ini obatnya mungkin sangat vital ya Pak untuk bagian mata. Baik Bapak, selanjutnya mungkin untuk obatnya Bapak bisa mengambil di kasir ya Pak ya. Ya Pak. Nah, mungkin nanti ada sekalian pembayarannya juga. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Amin Pak. Amin. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Bapak. Atas nama Tuan Bima, ini untuk obatnya jadi 70.000. Itu baru. Ya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Semoga sembuh. Terima kasih. Ya.